Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Permata. Saya Asti Praburini, spesialis anak IBCLC, dokter anak dan konsultan laktasi dengan sertifikasi internasional. Relaktasi adalah mengembalikan bayi menyusu kembali ke payudara ibu. Jadi misalnya bayi itu udah pernah netek atau bahkan nggak pernah netek sama sekali. Kemudian ibunya keluarganya kepingin bayi itu bisa netek lagi ke ibunya. Itu namanya relaktasi. Jadi mengembalikan bayi, relaktasi ya, mengembalikan bayi ke payudara ibunya. Kondisinya macam-macam ya, apalagi di zaman pandemi ini. Ibu misalnya terpisah dari bayi ya, atau dari lahir sejak di satu rumah sakit, bayinya itu udah dikasih bukannya netek begini ya, tapi bayinya itu dikasih alat bantu lain, misalnya dikasih dot. Ya, bayi itu kalau 2 kali aja dikasih dot, dia udah nggak bisa netek. Karena ngedot itu pipinya cekung, ada 1 otot yang kerja. Kalau netek pipinya cembung, ada 11 otot yang bekerja. Sehingga akhirnya bayinya keenakan pakai dot. Lama-lama dia nggak bisa netek lagi ke ibunya. Setiap kali ditempelkan ke ibunya, dia akan marah-marah. Jadi kondisinya itu banyak sekali ya. Jadi misalnya bayi yang habis dirawat di ICU, atau ibunya justru yang dirawat, atau dari tempat melahirkannya itu sudah diberikan pakai dot. Jadi akhirnya di rumah ibunya mau netein udah nggak bisa. Karena 2 kali saja, tadi saya sudah sampaikan, 2 kali saja diberikan ASI perah ya, dengan dot itu bayinya udah susah sekali netek. Ya, upaya relaksasi itu penting karena apa? Karena di dalam setiap kitab suci yang ada di Indonesia, kita punya 6 agama ya. Ada Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan satu lagi Konghucu. Semua punya kitab suci. Dan kitab suci itu semuanya menganjurkan harus menyusu. Di dalam Al-Quran paling jelas sekali di situ dikatakan bahwa yang diperintahkan menyusu oleh Allah itu adalah rodoh. Rodoh itu artinya netek di tete ya. Jadi kalau bahasa kitanya netek. Sementara kalau tidak netek, jadi misalnya aslinya diperah, dikasih pakai alat, itu namanya syaribah, minum ya. Jadi bayi itu harus netek langsung ke ibunya gini supaya kira-kira bisa tahu ya kenapa ya. Karena terjadi kontak mata, kontak batin antara ibu dan bayi. Sehingga bayi yang disusui akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, anak yang cerdas, pintar dan sebagainya ya. Jadi memang kalau ditanya kenapa harus kembali ke payudara, boleh saya katakan bahwa itu adalah perintah Allah. Melakukan relaksasi itu pada prinsipnya adalah mengembalikan bayi deket lagi sama ibunya. Biasanya kalau bayi itu udah nggak netek, nanti yang mandiin neneknya, yang ngasih dot suaminya ya. Jadi untuk khusus di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Permata Depok, kami melakukan rawat inap ya. Kenapa? Karena kalau di rumah, bayi itu lihat payudara ibunya kan tadi saya udah bilang ya harus pakai 11 otot. Jadi bayi itu akan ngamuk, jerit-jerit gitu ya, sehingga orang di rumah kasih dot lagi, kasih dot lagi. Oleh karena itu kita merawat bayi di sini ya, dan masa pandemi ini banyak sekali ya yang jadi dirawat karena ibu-ibunya jadi work from home, kepengen netein lagi ya. Bayi itu ibunya nggak pakai baju ya, bayinya juga cuma pakai popok aja, kemudian kita ikat pakai kain. Bayinya tuh jadi melekat lagi sama ibunya yang kita sebut baby moon. Bayi kalau mau netek mau kemana-mana yang ada payudara ibunya, jadi akhirnya dia mau menyusu kembali. Cuman ini memang memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa ya. Ini juga berlaku misalnya pada bayi-bayi yang adopsi ya. Kalau ibunya mau netein bayi adopsi, kami di sini di rumah sakit kami sudah siap melakukan perawatan. Nah, lama-lama bayinya nanti mau netek, kemudian kita pasang alat nanti. Kalau diperlukan kita akan pasang alat. Alat itu berupa tabung, tabungnya berisi susu, kemudian kita tempelkan ke payudara ibu. Jadi bayinya itu netek ya, karena ibunya ada 2 nih. Ada yang asinya banyak, masih banyak, ada yang asinya udah habis sama sekali ya. Kita pakai alat itu, kemudian bayinya akan netek ke payudara ibu dan ke alat yang tadi. Jadi 2, ada asupan 2 supaya bayinya mau menghisap ya. Nanti setelah bayi sudah mau menghisap, kita akan turunkan alat yang namanya suplementer itu ya, sehingga akhirnya nanti bayi tidak memerlukan lagi. Dan success rate-nya atau keberhasilan dari metode ini adalah 91,4%. Artinya dari 10 pasang ibu dan bayi yang dirawat
dari 10 pasang ya, 9 itu berhasil dan 1 tidak berhasil. Jadi angkanya menurut kami cukup memuaskan ya. Ya, ada banyak faktor. Yang pertama adalah faktor dari keluarga sendiri. Jadi, ayah, ibu, dan keluarga besar itu berkomitmen untuk memang melakukan menyusui sampai 2 tahun. Karena itu ada perintah Allah. Nanti bisa dibuka ya di surat Al-Baqarah, di surat Al-Ahqaf, dan di surat Luqman. Di situ disampaikan bahwa menyusui itu sampai 2 tahun penuh. Ya. Dan itu langsung di payudara ya, bukan dikasih pakai alat bantu. Jadi yang dimaksud Allah adalah rodhoh, netek langsung. Jadi ada komitmen yang sangat kuat. Juga dari keluarga besar, karena biasanya kalau pasangan yang baru-baru melahirkan itu kan tinggalnya masih sama orang tua. Jadi harus dilibatkan. Kemudian juga yang kedua adalah faktor tentu dari rumah sakit sendiri, internal kami. Kami di sini para perawat, dokter semua sudah dilatih mengenai manajemen laktasi, sehingga sudah mengerti banget ya, dan sudah menjalankan dengan ikhlas bahwa kami membantu ibu-ibu bisa menyusui sampai 2 tahun karena itu perintah Allah ya. Jadi kami semua berkomitmen seperti itu, sehingga itulah sebabnya angka keberhasilannya menjadi tinggi. Pada prinsipnya boleh dikatakan makan biasa aja ya, makan biasa saja, tetapi yang menambah produksi ASI adalah hisapan bayi ya. Jadi kalau zaman dulu juga kan orang nggak pakai booster, kita tahu bahwa zaman orang masih tinggal di gua-gua juga ya, itu semua netain aja. Dan ternyata manusia tidak punah, bukan seperti dinosaurus ya, masih ada sampai sekarang. Berarti menyusui itu menjadi penting adalah hisapan bayi dan hisapan bayi. Kalau bayinya hisap di tempat lain, jadi misalnya ini dipompa nih, kemudian diberikan pakai alat lain, jadi bayi nggak bisa ngisep lagi, maka ini produksinya pasti akan turun. Sehingga kalau hanya diberi, sekarang ada namanya grup cuman ibu-ibu yang cuman eksklusif pumping ya, itu sangat saya tidak sarankan ya. Itu nanti ASINya akan berhenti kira-kira di 6 bulan, 5 bulan ASINya udah kering sama sekali. Karena tidak dihisap oleh bayi. Jadi yang memperbanyak keluarnya ASI adalah hisapan bayi. Ibunya kalau misalnya nih ya, ibunya makan biasa-biasa aja ya kan, Indonesia ini juga dari Sabang sampai Merauke nggak semuanya harus makan yang biasa-biasa aja lah ya, makanan Indonesia biasa, makan tahu, tempe, ikan, sayur, itu ASINya udah banyak. Berbeda dengan kalau cuma dipompa. Kalau dipompa kan saya udah bilang bayinya nggak ngisep. Meskipun ibunya makan segala macam obat, bayinya nggak ngisep di sini ya ASINya berhenti ya. Jadi prinsipnya adalah bayi harus menyusu di payudara secara langsung sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita lihat soalnya binatang-binatang juga ya, kucing, tikus, apalagi monyet, anjing makannya apa sih kan gitu-gitu aja. Melahirkan anaknya sekali 6 kalau kucing, apa 5 ya. Tapi mereka tidak punah dengan menyusu dan tidak ada satu ekor pun binatang yang memompa ya. Itu sebabnya mungkin monyet-monyet gitu nggak ada ya yang relaktasi, kecuali orang aja nih. Sesegera mungkin silakan datang. Rumah Sakit Permata Depok ini buka klinik laktasinya dari Senin sampai Minggu loh. Ya, jadi minggu-minggu juga kami terima pasien. Silakan datang sesegera mungkin, karena yang tadi saya bilang dari 10 tidak berhasil 1, yang tidak berhasil itu 1 karena tidak didukung keluarga, sudah pasti. Kedua, bayinya itu lebih besar, lebih tua. Jadi success rate-nya kalau sukses misalnya anaknya 2 bulan dengan anaknya udah 10 bulan ya itu berbeda ya. Semakin gede bayinya akan semakin susah dia bisa sukses karena anaknya udah makan, udah lari-lari, udah nggak bisa ditaruh 24 jam skin to skin dengan ibunya. Jadi sesegera mungkin datanglah, dan jangan takut ya datang meskipun sedang pandemi begini, karena di rumah sakit kami ini semua orang yang bertugas di rumah sakit kami, baik itu perawat, dokter, bagian administrasi, sampai pun ke penjual makanan, sampai pun ke cleaning service, kemudian yang parkir-parkir, bapak-bapak security, itu kami semua sudah divaksin. Silakan datang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya mau dirawat baru dilakukan swab seperti biasa ya. Dan bawa kain gendong ya, kalau bisa udah bawa kain gendong. Kalau tidak ada, kami menyediakan di sini kain gendong, kimono dan semuanya sudah lengkap. Silakan datang dan siap-siap dirawat ya.
Jangan takut karena lama rawatnya biasanya kami rata-rata hanya 2 malam ya. Meskipun ada juga yang satu dan lain hal lama rawat paling lama itu 5 malam. Tetap semangat, tetap semangat. Menyusui itu adalah perintah Allah dan ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa ada konsekuensi kalau tidak menyusui nanti. Konsekuensi dunia udah jelas ya. Karena menyusui itu akan menghindarkan bayi dari, Allah itu sudah menyiapkan zat-zat baik di dalam ASI, ada zat anti kanker, zat anti kencing manis, ada zat anti infeksi, zat anti terhadap infeksi virus corona juga ada, ibunya terhindar dari kanker payudara, ibunya akan terhindar dari hipertensi dan sebagainya. Sehingga ayo kita semangat sesuai apa yang Allah mau, supaya nanti kalau ketemu Allah di akhirat kita bisa ditanya berapa lama neteknya, 2 tahun gitu, kita bisa bangga dan mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah kita yang akan menjadi sangu bekal kita di akhirat kelak. Tetaplah semangat, kalau mau relaksasi jangan ragu-ragu, silahkan datang ke Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.